Pasukan perlawanan Palestina di Gaza masih terus melawan agresi Israel yang berlangsung tanpa henti. Serangan terhadap kendaraan dan pasukan Israel terjadi di beberapa titik pada pekan ini. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam mengumumkan keberhasilan menghancurkan kendaraan militer Israel di lingkungan Zaytun, selatan kota Gaza. Ledakan bom berdaya ledak tinggi yang ditanam sebelumnya memicu korban di pihak Israel. Serangan serupa juga dilakukan di daerah Al-Masalaba dengan menghantam kendaraan militer lain. Rekaman serangan tersebut kemudian dipublikasikan oleh kelompok perlawanan. Selain itu, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas mengklaim menghancurkan bulldozer D9 milik Israel di Stadion Al-Manasra, selatan Zaytun. Aksi ini terjadi pada Minggu 17 Agustus sore. Brigade Al-Nasser Salah al-Din juga menerbitkan rekaman pengeboman terhadap tentara Israel di timur Al-Qarara, Khan Yunis menggunakan roket 107. Sementara itu, Brigade Al-Aqsa melaporkan menembaki pasukan Israel di sekitar Gunung Surani, timur kota Gaza, dengan mortir kaliber 60. Rangkaian serangan ini disebut sebagai bagian dari respons terhadap pembantaian yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Meski dihadang blokade ketat, kelompok perlawanan tetap melanjutkan operasi dengan klaim telah menimbulkan kerugian bagi militer Israel. Hubungan Australia dan Israel memanas setelah pernyataan keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menyebut Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sebagai politisi lemah, memicu ketegangan baru antara kedua negara. Retaknya hubungan ini bermula dari rencana Australia untuk mengakui negara Palestina. Netanyahu menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Israel. Pernyataan itu mendapat tanggapan dari Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke. Ia mengatakan kekuatan tidak bisa diukur dari seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan, melainkan pada kemampuan menjalin perdamaian. Burke menilai kebijakan Israel justru membuat negara itu semakin terisolasi. Kritik ini disampaikan dalam wawancara dengan ABC News pada Rabu 20 Agustus 2025. Ketegangan diplomatik sudah meningkat sejak beberapa hari sebelumnya. Australia bahkan membatalkan visa politisi sayap kanan Israel, Simcha Rothman, karena dianggap berpotensi menimbulkan perpecahan. Israel kemudian membalas dengan mencabut visa diplomat Australia yang bertugas untuk otoritas Palestina. Netanyahu juga melanjutkan serangan verbalnya melalui media sosial. Dalam tulisannya, Netanyahu menyebut Albanese sebagai sosok yang mengkhianati Israel, sekaligus menelantarkan komunitas Yahudi di Australia. Hubungan Israel dan Prancis memasuki fase krisis setelah Presiden Emmanuel Macron mengumumkan rencana mengakui negara Palestina pada September mendatang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding langkah Macron justru memicu antisemitisme. Tuduhan itu disampaikan melalui sebuah surat resmi yang dikutip AFP pada Rabu 20 Agustus 2025. Netanyahu menilai pengumuman Macron mendorong kebencian terhadap komunitas Yahudi di Prancis dan memperkuat Hamas. Ia menyebut langkah itu sebagai upaya keliru dalam diplomasi. Pemerintah Prancis langsung menolak tuduhan tersebut. Istana menyebut pernyataan Netanyahu sebagai manipulasi dan tidak berdasar. Prancis menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara yang memungkinkan Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai. Prancis juga menekankan komitmennya dalam memerangi antisemitisme. Jika rencana ini terrealisasi, Prancis akan bergabung dengan lebih dari 145 negara anggota PBB yang telah mengakui Palestina. Langkah serupa juga diikuti oleh Australia, Kanada, dan Inggris.